Halo, selamat pagi semua ya, teman-teman petani khususnya pecinta alpukat. Pada kesempatan pagi ini saya akan berbagi cerita ya, ini tanaman alpukat dari tanam berumur kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun 9 bulan kurang lebih ya, hampir memasuki 3 tahun. Terus yang mana udah mulai ya, masuk fase generatif, fase berbunga berbuah. Jadi yang mau saya ceritakan atau berbagi pengalaman yang udah kita aplikasikan coba. Ini pangkal pohon ini sepertinya kena jamur ya, yang mana kita mengenal jamur itu ada jamur busuk batang atau busuk akar. Kemungkinan besar ini jamur Phytophthora ya, Cinnamomi. Tentu bagaimana cara mengatasinya, itulah yang mungkin saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman yang udah kita terapkan di beberapa pohon alpukat kita yang ada di kebun ini. Ini ya, pokok pangkal batang yang terkena jamur Phytophthora Cinnamomi ya. Jadi nanti kita akan mengatasinya, mengobatinya dengan jenis obat jamur ya. Kebetulan saya pakai Kuprokat ya, jenis berbentuk kontak cairan. Nanti saya coba aplikasikan ya. Ini tentu sebelum kita aplikasikan, ini kita kupas saja. Ini ada kebusukan, ini kita kupas. Yang mana yang terkena serangan ini. Ini kebetulan belum begitu parah. Ya, ini kita kupas ini. Kalau kita lihat juga ini udah mulai terkena semacam penggerek batang ya. Nanti ini akan kita antisipasi, kita racun dengan jenis insektisida yang untuk serangga ya. Bisa kita pakai regen, biasa saya juga pakai DGW balistik. Nanti akan kita terapkan ya. Jadi sementara saya akan bersihkan dulu ini. Nanti setelah itu baru kita aplikasikan cairan Kuprokat ya, obat untuk jamur. Jadi kalau kita perhatikan ini, kalau tidak cepat kita tangani, tidak kita cepat untuk mengatasinya, ini akan menyebar sampai mengelilingi ya. Nanti contoh ada saya videokan yang udah mengelilingi. Udah coba kita antisipasi, semoga nanti ya 1-2 bulan dia bisa kembali pulih ya. Ini tidak masalah, ini kita kupas saja yang terkena jamur ini, karena kalau tidak kita antisipasi, tidak kita atasi dengan obat-obat jamur. Obat jamur juga ya di toko Saprodi banyak, tergantung tinggal kita pilih yang mana yang tepat, yang baik untuk mengatasi busuk akar atau gejala busuk batang ya. Bagian sini kan tidak begitu. Kalau ada yang putih-putih ini artinya bagus. Ini tidak perlu kita kupas yang daerah sini. Daerah sini posisinya masih bagus.
Jadi kita tidak perlu bersihkan ya, tidak perlu bersihkan bekas ini, serangan ini. Kebanyakan kalau udah mulai terserang jamur pokok batang itu ya, dia kadang beriringan bersamaan, pasti ada jenis insektisida atau penggerek batang ya yang coba ini mau melubangi ya. Ini yang ada titik-titik ini jenis ulat penggerek. Kemarin hanya sebatas kita kasih jenis obat ya, insektisida. Jamur juga belum kita aplikasi. Pada kesempatan ini kita akan mengaplikasikan obat jamur ya. Dia berbentuk cairan, nanti kita siramkan saja. Nah, ini ada perbedaan ya. Kalau yang udah putih gini, hijau, artinya ini masih bagus, belum terkontaminasi. Nah, jadi tidak perlu kita kupas ya. Tapi kalau yang ada kecoklatan, bercak-bercak hitam ini, perlu kita kupas. Nah, kita juga akan melihat jejak akar ya. Jejak akar. Cara pengaplikasian ya. Jadi saya pakai ini Kuprokat ya, 345. Banyak pilihan untuk obat jamur ya, termasuk busuk batang, busuk akar. Bisa juga kita pakai antrakol. Ini 200 ya, antrakol ya, produk Bayer. Sorry, bukan kita mempromosikan ya, kebetulan ini yang kita terapkan, aplikasikan, dan ini juga ya mudah kita dapat di toko pertanian. Jadi saya pakai untuk ukuran kurang lebih 5 liter ya, 5 literan atau 4 liter ini, pokok ini sebesar inilah. Kurang lebih 4 liter ini, 4 atau 5 liter. Saya pakai setengah tutup ini. Nah, setengah tutup ini ya. Nah, ini setengah tutup. Baru habis itu kita aduk. Nah, kebetulan ini udah kita aplikasikan di sini. Jadi kalau kita udah pakai ini kontak ya sifatnya. Kita jangan lagi dicampur ya, jangan lagi dicampur. Cukup pemakaian tunggal. Setelah itu nanti kita di sekeliling pangkal batang boleh kita tabur jenis ini, jenis obat semut, serangga juga ya, rayap, ulat. Kebetulan saya pakai ini jenis puradan ya, jenis puradan 3GR ya. Oke, nanti untuk ada yang penggerek, lubang-lubang penggerek itu boleh kita tetesi dengan, kebetulan saya pakai ini ya untuk jenis penggerek atau ulat serangga. Saya pakai DGW balistik. Ini dengan media kapas bisa kita oleskan atau kita masukkan di lubang ya. Nah, saya akan aplikasikan ya. Nah, ini setelah kita bersihkan yang terkena jamur. Nah, yang mana yang terkena tadi udah kita bersihkan ya, kita siram saja ini. Nah, kita siramkan seperti ini. Nanti periodiknya, frekuensinya bisa 3 hari sekali. 3 hari sekali. Nah, jadi ini untuk mengobati sekalian untuk pencegahan ya. Nah, ini kemarin juga pernah kita terapkan, sepertinya ya bisa untuk mengatasi ya, untuk mengatasi sehingga dia tidak menyebar luas. Nanti akan kita videokan ini ya, nanti akan kita videokan kalaulah ini kambing ini yang kita lepas ini, kulit yang kita lepas ini dia nanti akan pulih
hopefully bisa ketemu lagi ya. Tentu setelah kita penanganan ini 1 minggu, boleh kita masuk NPK ya, pupuk NPK. Setelah kita penerapan obat jamur. Untuk mengantisipasi menghindari rayap atau serangga yang lainnya, kita tabur saja ini jenis Puradan di sekelilingnya. Nah, ini untuk penggerek, Nah, jadi ini kita oles saja ini. Ini seperlunya, yang mana yang ada bekas lubang gerekan, di situ yang kita ya. Ini sih kemarin udah kita aplikasikan juga. Karena bekas gerekan baru kalau kita lihat tidak ada ini. Nah, kita perkirakan mungkin dia punya serangga atau ulat penggereknya udah pada mati karena udah pernah kita aplikasikan jenis DGW ini. Ini bisa kita terapkan juga pakai semprotkan. Jadi setiap kita habis semprot yang ada kandungan obat serangga, boleh pada pangkal pohon ini kita semprot juga. Oke ya teman-teman, seperti itu tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, di like, di share, dan di subscribe untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari Alphocate Farm. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Tetap semangat, salam sehat semua.